Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Fahmi dari PHM Hotels yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Panorama Group. Kali ini saya akan membahas bagaimana membangun jiwa hospitality. Jenis industri hospitality yang sama-sama telah kita ketahui adalah pertama adalah jenis industri food and beverage atau makanan dan minuman. Yang kedua travel and tourism, yang ketiga lodging atau penginapan, dan yang keempat adalah rekreasi. Nah, komponen yang dihasilkan dari industri hospitality ini adalah pertama komponen nyata atau tangible kita sebut. Maksudnya komponen nyata adalah komponen yang berupa produk-produk yang bisa dirasakan langsung oleh tamu, bisa real, nyata dalam bentuk fisik ya, seperti makanan dan minuman, ruang akomodasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komponen yang tidak nyata, ya, dalam hal ini adalah pelayanan. Jadi, industri hospitality tidak saja hanya memberikan produk-produk nyata, tapi harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Karena apa? Karena tamu mengharapkan tidak saja dari fasilitas, mereka mengharapkan adalah servis yang maksimal, ya, bahkan melebihi dari ekspektasi mereka. Nah, unsur pelayanan apa saja yang bisa diberikan? Yang pertama adalah keramah tamahan. Bagaimana kita menyambut tamu, ya, kedatangan tamu, ya, kita sebut sense of welcoming. Bagaimana tamu merasa disambut dengan maksimal, diharapkan, ya. Yang kedua adalah kesopanan. Bagaimana kita berinteraksi dengan tamu, mengerti cara berkomunikasi dengan baik, ya, sehingga tamu bisa mendapatkan atau berkomunikasi dengan maksimal, mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang ketiga adalah keakraban, ya. Keempat adalah saling menghormati. Inilah unsur-unsur pelayanan yang menjadikan faktor ini sangat-sangat penting di industri hospitality. Tidak hanya saja di industri hospitality pada saat ini, bahkan industri yang di luar industri hospitality seperti bank, ya, mereka sudah menerapkan unsur-unsur pelayanan dengan maksimal. Bagaimana pihak keamanan menyambut tamu di depan, tidak dengan wajah yang angker, ya, tapi mereka dengan wajah yang santun, sopan, ya, namun tetap memberikan rasa aman, ya. Jadi sekarang ini adalah hospitality atau unsur pelayanan ini sudah bahkan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak menerapkan hospitality ini, ya, karena ini menjadi poin utama, ya, daripada customer atau tamu dalam menentukan pilihannya. Mereka mau pergi ke hotel apa, mereka mau pergi atau menabung di bank apa, dan seterusnya. Ya, ini sudah merupakan hal atau keharusan yang harus diperhatikan. Nah, lantas bagaimana membangun jiwa hospitality-nya? Ya, yang pertama kita harus memahami bahwa industri hospitality ini, hotel kita ada, penginapan kita ada, restoran kita ada, dan seterusnya itu karena adanya tamu. Ya, jadi karena tamu itu, hospitality ini, industri hospitality ini bisa berjalan. Nah, dengan adanya wabah virus corona dan sebagainya, kita bisa merasakan betapa hancurnya dunia pariwisata tanpa tamu. Jadi itu pertama kita mesti sadar, ya, bahwa tamu adalah yang utama, ya. Oke, yang kedua adalah memahami product knowledge. Bagaimana kita membangun jiwa hospitality? Kita harus paham betul mengenai fasilitas yang disediakan oleh unit hotel atau penginapan atau restoran yang kita kelola dan sebagainya. Juga informasi-informasi lainnya yang mendukung. Karena suatu saat tamu-tamu bisa saja menanyakan, memerlukan informasi di luar hotel. Nah, seperti misalkan hotel yang kita kelola tidak ada fasilitas untuk tour. Suatu saat tamu menanyakan bagaimana kalau mereka mau pergi ke luar kota,
naik apa, fasilitasnya di mana yang bagus, atau tempat rekreasi apa yang bagus di sekitar hotel. Nah, kita juga harus punya informasi yang lengkap. Yang ketiga adalah selain 2 poin di atas, kita harus juga punya kemampuan, bukan saja hard skill, bukan saja kemampuan teknis dalam mengerjakan pekerjaan kita, tapi juga kemampuan soft skill. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan tamu, bagaimana kita menyelesaikan masalah, menghandling komplain, ya, bagaimana kita mempunyai rasa empati, dan itu penting sekali. Jadi setiap orang yang bekerja di industri hospitality harus mempunyai soft skill yang baik dan juga bisa menggunakan body language-nya dengan maksimal. Ya, sekali lagi, karena kita melayani tamu, berhubungan dengan manusia, jadi kita juga harus mempunyai kemampuan yang kita sebut soft skill atau sering juga disebut people skills, ya. Oke. Lantas hal-hal apa saja, ya? Keahlian apa saja yang harus kita miliki? Kompetensi apa saja yang harus kita miliki? Bapak Ibu sekalian, seperti telah kita ketahui, kompetensi itu adalah gabungan dari skill, knowledge, dan attitude. Dan itu mutlak dibutuhkan dalam industri hospitality. Oke, kita akan bahas satu persatu. Skill apa saja? Yang pertama adalah passionate. Yang kedua, progresif. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, positif. Dan yang kelima, empathy. Oke, yang pertama, passionate. Kalau kita bahasa Indonesia kan passionate artinya penuh semangat, ya. Kita mempunyai antusiasme, ya, dalam bekerja dan peduli, ya. Jadi antusiasme, jiwa yang mempunyai antusiasme dan kepedulian yang tinggi itu akan membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau karyawan semua yang bekerja di pada suatu unit hotel mempunyai jiwa antusiasme dan peduli, itu akan mempunyai nilai lebih dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Ya, jadi passionate, penuh semangat. Nah, yang kedua adalah progresif, aktif dan agresif. Dalam arti aktif dan agresif, bagaimana mereka selalu membuat inovasi-inovasi dalam rangka memberikan servis yang lebih lagi kepada tamu. Bapak Ibu sekalian, keinginan tamu, ya, setiap hari itu pasti meningkat. Ya, itu kalau kita umpamakan seperti tangga. Jadi kalau tamu tahun lalu mereka hanya mengharapkan servis yang standar, tahun ini tidak bisa standar lagi. Mereka mengharapkan servis yang lebih. Jadi, ya, untuk membangun jiwa hospitality, kita harus terus-menerus mempunyai inovasi, menciptakan servis-servis yang bisa membuat nilai lebih, sehingga tamu merasa puas dengan servis pelayanan di samping produk yang kita sudah jelaskan tadi. Ya, jadi yang kedua adalah progresif. Ya, bagaimana menciptakan cara-cara memberikan servis yang lebih wow, ya, untuk kepada tamu. Sehingga tamu merasa lebih diperhatikan, merasa lebih mendapatkan personal servis, ya. Dengan begitu, produk yang sudah baik ditambah servis yang baik itu akan menciptakan, memberikan kesan yang maksimum kepada tamu. Yang ketiga adalah proaktif. Nah, untuk membangun jiwa hospitality kita juga harus proaktif, ya. Kebanyakan daripada kalau kita lihat di operational hotel atau industri hospitality lainnya, itu ada sering juga ditemukan orang-orang yang diminta baru dilakukan. Nah, kita saat ini harus lebih proaktif, ya. Sebagai contoh, kalau kita bekerja di restoran sebagai waiter atau sebagai waitress, kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahasa tubuh tamu, ya. Pada saat tamu mengangkat tangan, mungkin mereka membutuhkan bantuan atau ingin mengorder apa tambahan menu, ya, di restoran. Sebetulnya
tanpa mereka mengangkat tangan, kalau kita proaktif, kita melihat dari body language-nya, kita bisa langsung mengantisipasi dan memberikan pelayanan yang sebelum diminta. Kita sudah melihat body language-nya mereka perlu apa, perlu alat makankah, perlu tisu kah, ya di situ yang poinnya adalah di dunia hospitality atau hospitality industry ini, tamu itu akan selalu mengingat, ya, selalu mengingat akan hal-hal yang positif yang mereka dapatkan di hotel dan juga mengingat hal-hal yang negatif. Nah, yang kita tuju adalah hal-hal yang positif. Jadi ada suatu saat saya pernah punya pengalaman, ada satu tamu yang kalau ke Jakarta dia menginap di hotel tertentu, walaupun hotel itu sudah agak tidak baru lagi. Hotel itu usianya sudah 15 tahun, tapi dia selalu menginap di sana. Pada saat saya tanya, "Bapak, kenapa Bapak selalu menginap di sana?" Bapak tersebut mengatakan, "Saya teringat karena karyawan di sana proaktif. Tanpa saya minta, pada saat saya makan buah-buahan, pada saat saya minta mereka memberikan tempat untuk membuang biji buahan tersebut. Saya merasa impress, saya merasa teringat." Ya, jadi tamu itu akan mengingat bukan saja produk makanan yang enak, kamar yang bagus, tapi mereka juga mengingat bagaimana karyawan hotel atau tempat penginapan tersebut memberikan servis yang wow, ya. Yang keempat adalah positif. Nah, positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan tamu, ya, selalu memperlihatkan sikap energik, senyum, menunjukkan keramah tamahan, ya. Jadi kadangkala tamu komplain itu kadangkala mereka tidak mendapatkan perhatian. Jadi kita juga harus mengerti, ya, jenis tamu, jenis-jenis tamu, ya. Jenis-jenis tamu, ada jenis tamu yang ingin cepat dilayani, ada yang santai gitu, ada yang menikmati, ya, dengan waktunya. Jadi kita pun harus bisa mengerti bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dengan tetap bersikap positif, baik dari tata bahasa, dari body language, ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang kelima adalah untuk membuat kita memiliki jiwa hospitality, yang terakhir adalah empati, ya. Empati itu, bersikap empati maksudnya apa? Kita mengerti benar, memahami posisi kita di posisi lawan bicara. Jadi pada saat ada tamu komplain, kita harus betul-betul menunjukkan rasa empati kita, bahwa kita mengerti, ya, akan kesulitan mereka, akan frustasinya mereka, sehingga kita terdorong untuk memberikan solusi yang terbaik, ya. Jadi dari 5 poin yang tadi saya jelaskan, diharapkan, ya, kalau ini dijalankan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang dijalankan terus-menerus, ditularkan kepada yang lain akan menjadi kebiasaan, dan lama-kelamaan akan menjadi culture, akan menjadi budaya, ya. Jadi di dunia hospitality yang harus diingat adalah selain produk nyata atau tangible, produk intangible, dalam hal ini service, harus betul-betul dijalankan dengan maksimal. Dan tolong diingat, tidak hanya kemampuan hard skill, tapi soft skill, people skill. Di situ yang harus Bapak Ibu semua terus jalankan. Dengan 5 poin ini diharapkan bisa meningkatkan dan menambah tingkat kepuasan tamu. Dari saya sekian, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi. Ya, oh, kita tandem ya? Kita tandem deh, soalnya Bapak tadi Ibu, kita ada masalah koneksi. Kita harap sesi kedua ini lancar, nyaman. Jadi kita biar rame ya. Saya juga koneksinya sudah bagus, jadi bisa melihat senyum Bapak Ibu semua, dan terutama juga Pak Fahmi nih, suaranya jelas. Apa tadi sudah diperkenalkan mengenai Pak Fahmi, Pak Dewo? Silakan Bu Vivi,
Saya belum perkenalkan Pak Fahmi, Bu Vivit, saya persilakan untuk memperkenalkan. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pematerinya ya, namanya Pak Muhammad Fahmi. Tapi kita perlu tahu juga nih siapa sih beliau ini ya. Jadi beliau adalah VP, Vice President dari Human Capital dari Panorama Hotel Management. Pengalamannya juga sudah sangat banyak sekali, luar biasa ya di bidang SDM. Makanya tadi juga disampaikan mengenai people skill. Nah, kenapa? Karena di desa wisata walaupun skalanya desa wisata juga harus tetap menggunakan standar yang internasional ya. Begitu ya Pak Dewo ya, Pak Fahmi? Betul sekali. Nah, jadi beliau juga ini sudah berpengalaman baik di hotel berbintang di Jakarta seperti di Dharma Wangsa ataupun Grand Melia. Dan sekarang ada di Panorama Hotel Management. Jadi program-program SDM, kemudian manajemen, kepemimpinan, leadership, itu adalah keahlian dari beliau. Begitu Pak Dewo, ini pengenalan untuk Pak Fahmi. Siap Bu Vivit. Jadi mungkin tambahan tadi hospitality, Bu Vivit sudah sampaikan, itu menjadi standar gitu ya, karena hospitality bukan cuma hotel, tapi adalah jiwa dari kita untuk melayani. Nah, di desa wisata juga ada homestay. Jadi di sini juga kan kita harus katakan ini seperti hotel juga kan Bu ya. Jadi tentunya jadi penting untuk pengelola homestay mendengar mungkin lebih lanjut atau bisa berdiskusi langsung dengan Pak. Nah, Pak Fahmi kita undang hari ini untuk memberikan langsung paparan. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan bisa langsung mengisi chat di box chat ini, ataupun yang mengikuti di live YouTube bisa langsung menuliskan pesan di sana. Ya, nanti panitia akan pilihkan juga dari YouTube ya supaya bisa disampaikan juga. Jadi jangan khawatir. Selain di Zoom, juga ada di YouTube. Nah, ini sudah ada beberapa yang angkat tangan nih Pak Dewo, Pak Fahmi. Semangat nih kelihatannya juga nih ya, walaupun awalnya kita ada masalah dengan koneksi, semoga yang sekarang ini lancar. Saya melihat ada namanya Ibu Ursula. Ibu Ursula, kemudian ada Ibu Grace. Saya semangat nih kalau yang perempuan-perempuan yang tanya nih Pak Dewo. Ya, Ibu. Ya. Jadi kita memberikan kesempatan juga nih kepada para perempuan untuk berkiprah di desa wisata. Boleh panitia untuk membukakan unmute Ibu Ursula Ronsumbre ya namanya. Oke Bu, nanti mohon supaya disebutkan namanya dan juga dari asalnya ya Bu ya. Silakan. Mohon izin Bu Vivit, mungkin Ibu Grace terlebih dahulu karena Ibu Ursulanya masih belum connect audio Bu. Oh baik, ya. Oke, Bu Grace. Bu Grace dulu ya Bu. Nih. Masih unmute ya, silakan Bu. Sudah ya? Sudah kan? Sudah kedengaran Bu. Sudah Silakan terjawab. Bu. Ya Bu. Tentang hospitality, saya mau tanya sama Pak Fahmi, tadi kan kalau kita kan untuk internasional mungkin tolong disebutkan juga asalnya Ibu terbentur dengan kata atau adat istiadat setempat, itu bagaimana dilaksanakan di tempat itu Pak? Terima kasih. Oke. Boleh saya jawab Pak Dewo? Silakan Pak Fahmi. Oke. Oke, baik. Ini saya juga baru ke unmute nih. Tadi saya nggak bisa terus. Oke. Bu Grace, selamat siang sekalian. Walaupun tadi adalah standar hospitality di hotel ya,
tapi justru kita melihatnya adalah bagaimana hospitality standar daerah ya menghormati tamu ya, misalkan tadi ada gambaran di satu negara ya, misalkan Jepang gitu ya, standar internasional tadi itu tidak usah masukkan, tapi yang saya tekankan di sini adalah untuk homestay atau desa wisata adalah bagaimana soft skill itu dimuncul skill tadi. Jadi ini udah saatnya bahwa homestay ataupun desa wisata pun standar servisnya itu standar servis yang tanda kutip kita bisa ambil di hospitality atau hotel gitu ya. Jadi Bu Grace, dari hati, service from the heart gitu ya. Mungkin dari daerah lain juga bisa di-adjust ya. Bu Grace, justru yang bikin unik nanti adalah adjust atau modifikasi service itu sesuai dengan ya kekuatan bagaimana kita berkomunikasi dengan tamu ya, dari mulai eye contact, listening skill ya, jadi sebetulnya adalah kita membuat bahwa desa wisata atau homestay ini, silakan Pak Dewa. Saya dengan senang hati, mudah-mudahan ada sesi berikutnya, kita akan lebih detail lagi membahas soft skill atau people skill yang kita perlukan. Dari saya sekian Bu Kes, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Silakan Pak Dewa. Terima kasih Pak Fahmi. Semoga cukup memberikan gambaran jawaban dari Pak Fahmi. Tapi memang sesi ini mungkin terlalu singkat untuk lebih bicara soft skill. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita bisa jawab dulu. Bu Vivit, silakan kalau ada pertanyaan lain, Bu. Ya, ini suara saya jelas? Putus jelas, jelas, Bu. Jelas ya? Jelas. Saya kembali ke Ibu Ursula. Apakah sudah siap? Mohon izin Bu, untuk Ibu Ursulanya masih belum bisa. Di sini ada satu lesen dari Alga. Masih belum Baik, bisa. kalau gitu mohon maaf ya Bu Ursula ya. Saya beralih ke Pak Alga nih. Alga mohon kenalkan diri ya.
semuanya. Ya, mohon izin bertanya untuk Pak Fahmi. Silakan Bapak. Ya, mengenai hospitality tadi, saya mau tanya bagaimana sikap kita bila menghadapi tamu yang kategori ini suka komplain, yang berusaha mencari-cari sedikit kesalahan dari pelayanan yang bertujuan untuk mencari refund suatu hasil pemesanan gitu. Mungkin cukup itu. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Fahmi bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika tamu Sering komplain ya. mencari-cari kesalahan atau sering komplain lah gitu ya, minta diskon atau apa. Silakan Pak Fahmi. Suara saya, Pak. Bisa didengar Pak Fahmi? Kalau suara Pak Dewa terdengar dengan jelas. Kalau suara Pak Fahmi kurang jelas. Bentar, Pak Dewo bisa dengar. ya, Pak Dewo bisa Pak. bisa dengar suara saya. Bisa Oke. terdengar Pak Dewo ya. Pak Dewa, ya. Dengarnya suara Pak Dewa yang lancar. Pak siapa saya akan jawab langsung dengan Pak siapa. Mohon maaf. Dengan Alga dari Prambanan. Terima kasih. Oke. Bisa terdengar suara saya, Pak? Maaf, tidak. Mohon izin Pak Fahmi, suaranya putus-putus di kami. Baik. Kalau suaranya Pak Dewo bagaimana? Saya coba cek. Suara saya Pak Dewo bisa dengar suara saya? bisa, tapi putus-putus Pak. Bapak, tadi Bapak sudah dapat ya, sudah bisa dengar tapi putus-putus Pak. Jadi dengar, Pak. Sekarang bagaimana Pak? Ya, sudah bisa Pak, sudah bisa. Sekarang bagaimana Pak? Oke, suara saya Pak Alga. Ya, terdengar Bapak, cuma kurang begitu jelas. Oke,
Pak Dewa, bisa dengar suara saya, Pak Dewa? Kurang jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Mungkin pertanyaannya sudah Bapak dapat tadi, Pak? Sudah dengar tapi putus-putus. Pak Fahmi, dengar pertanyaan dari Pak Alga tadi, Pak? Oke, baik. Mudah-mudahan Bapak mungkin bisa off kameranya, Pak. Ya, Pak Alga ya. Bisa dengar di off. Off-kan aja kameranya, Pak. Oh, baik. Ya. Baik. Oke. Sekarang bisa terdengar Pak Dewa. Terdengar Ya, Pak Bapak Fahmi. off-kan aja kameranya. Saya sudah off. Oke, langsung dijawab, Pak, tadi pertanyaannya. Baik. Oke, Pak Alga, sorry tadi keputus ya. Pak Alga, jadi menghadapi tamu yang mencari-cari kesalahan ya Pak. Jadi begini Pak, tipe kita berhadapan dengan komplain, ya. Ada yang juga tamu yang ingin menunjukkan mereka bahwa mereka tidak puas dan mengambil keuntungan dari komplimen dan sebagainya. Nah, untuk menghadapinya, Pak, misalkan Bapak mempunyai internet, misalkan yang sekarang ini kita hadapi. Di penginapan Bapak di desa wisata atau homestay, misalkan Bapak punya internet ya dengan kecepatan yang sangat limit. Nah, di awal pada saat proses baiknya harus dijelaskan fasilitas yang kita siapkan dengan keterbatasan atau dengan kondisi tertentu. Ya, itu untuk mensiasati. Ya, itu kalau dari sisi fasilitas. Nah, sekarang gimana pertanyaan kalau dari sisi makanan dan minuman? Kalau dari sisi makanan dan minuman, sebetulnya kita mesti tahu tamu komplain karena sakit perut setelah makan dari makanan yang kita siapkan. Kita mesti tahu, Pak, dari sisi yang namanya efek makanan itu berlangsung 6 jam minimal, Pak. Pada saat mulai dimakan atau dikonsumsi, itu 6 jam baru terlihat efek. Nah, jadi mensiasatinya sebetulnya adalah yang tadi pertama kita jelaskan fasilitas dan kondisi dari kedua, kita juga harus mengenai ilmu-ilmu yang di sisi tamu kemungkinan komplain yang seperti makanan tadi kita sebut dengan food poison ya, di mana makanan itu bisa efek yang tadi saya sebutkan 6 jam. Nah, yang ketiga adalah kita tetap mempertahankan hospitality tadi, Pak. Nah, jadi saat kita sudah memberikan informasi sebelumnya dengan jelas kondisi dan sebagainya. Yang kedua, kita mengerti juga hal-hal yang yang mungkin terjadi tamu komplain. Ketiga, tetap mengutamakan hospitality atau pelayanan. Bagaimana kita menghandling tamu komplain? Nah, pengalaman saya adalah pengalaman saya adalah menghandling tamu yang tadinya upset, bahkan mereka jadi tidak upset. Yang tadinya berniat ingin mengakali, mereka jadi tidak mengakali dengan cara apa?
dengan cara kita punya yang namanya handling komplain, ya. Apa kriteria, step-stepnya handling komplain itu seperti apa? Seperti mendengarkan, meminta maaf, mengklarifikasi, dan langsung memperbaiki. Yang kelima adalah memeriksa ulang, ya, apakah yang dikomplain itu sudah ada perbaikan atau belum dan sebagainya. Nah, sampai tahap itu, apabila tamu masih komplain dan mencari-cari lagi, ya kita dengan ilmu komunikasi yang kita punya, kita sudah jelaskan dan sebagainya, itu bisa memperkecil. Kita tidak bisa menghilangkan tamu-tamu yang seperti itu, tapi at least memperkecil resiko yang akan terjadi. Dari saya seperti itu, Pak Aga. Semoga bisa menjawab ya, Pak Aga. Terima kasih. Mohon maaf atas video atau internet koneksi tadi. Terima kasih, Pak Dewa. Ya, terima kasih. Jelas. Sekarang jelas Pak Fahmi. Ya. Semoga suara saya juga jelas ya. Jelas. Ya. Terima kasih Pak Alga. Pak Ya, Dewo, terima kasih. kita lanjut ya dengan pertanyaan yang berikutnya. Silakan Bu Vivit, sementara kita off-kan kamera supaya lebih lancar ya. Ya, semoga lancar ya, suara saya juga bisa didengar dengan baik. Siapa ini yang berikutnya? Bisa raise hand, angkat tangannya. Untuk Pak Alga bisa diturunkan tangannya ya. Ya. Oke. Jadi tadi itu ya Pak Dewo, Pak Fahmi, memang kita juga harus siap ya untuk menghadapi komplain ya. Ya, betul. Jadi komplain itu bisa dikurangi kalau jiwa hospitality kita berjalan, Bu. Jadi waktu sebetulnya mungkin komplain karena kita mungkin cemberut gitu ya, atau nggak ramah gitu, akhirnya mereka komplain. Dari hal-hal kecil itu komplain bisa terjadi, ujung-ujungnya ada yang minta refund segala macam. Dan Pak Fahmi tadi udah pengalamannya sharing, biasanya malah dimulai dengan ramah, ya malah tamunya bisa balik lagi gitu Pak Fahmi ya. Iya, betul Pak. Mungkin harus berhati-hati nih teman-teman. Khawatir ada yang nakalan ya Pak Dewo ya, tamu-tamu kita ini ya. Saya tambahkan dengan satu statement Pak, malah dengan komplain tersebut, di situ adalah kesempatan kita untuk membuat tamu lebih loyal dengan cara kita bagaimana menghandling komplain sampai masalah mereka selesai dengan baik. Iya. Iya Pak, betul. Pak Fahmi, Pak Dewo, ini saya baca nih ada dari Toraja, dari jauh sekali ya, dari kita di Jakarta ini ya. Jauh nih. Namanya Ibu Merda. Bisa Silakan. tolong dibantu panitia untuk unmute. Ibu Merda sudah siap? Ya, siap Ibu. Ya. Saya Merda. Silakan Bu, perkenalkan diri dulu ya Bu. Ya, saya Merda dari Toraja. Tapi saya sorry, ini nggak bisa videonya ya. Nggak apa-apa. Saya begini, jadi kesulitan kami di Toraja adalah orang kan datang lihatnya adalah budaya. Nah, itu budaya nggak di-own by restoran atau by hotel atau apapun atau pemerintah di lokasi. Itu milik masyarakat gitu Ibu dan Bapak ya. Jadi ketika mereka datang berturism, itu mereka bayarnya ke hotel-hotel, restoran dan lain sebagainya. Halo? Ya, silakan Bu, jelas suaranya. Oke, mereka bayarnya ke hotel, restoran, bla 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 bla. Tapi yang harus menanggung semua cost itu lebih banyak oleh masyarakat, culture-nya, budayanya. Jadi misalnya kami punya pesta adat, itu dikunjungi oleh mereka. Kami harus siapkan protokol kesehatan, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian kami pun menyediakan makanan gitu kan.
Ini kelihatannya agak keluar konteks ya, Pak Dewo, Pak Fahmi. Apa kita bisa diskusikan, nggak apa-apa Bu. Ya, Saya rasa mungkin makna dari kata inklusif di sesi pelatihan kita ini adalah kata kuncinya. Jadi ya, benar. hal yang tadi dihadapi oleh Ibu Merda sebetulnya bisa dikoordinasikan. Artinya dikoordinasikan ini bahasa yang bukan cuman normatif, bukan bahasa basi ya. Namun memang dilakukan upaya konkret untuk melakukan ini ya, berkomunikasi, membangun forum, di mana forum ini melibatkan para stakeholder tadi. Jadi ada hotel yang mendatangkan tamu, lalu ada kampung adat, ada masyarakat adat yang memiliki konten yang biasa tamu malah kunjungi gitu ya. Jadi dengan adanya inklusivitas, dengan adanya ini bisnis kan bukan punya hotel doang, cuma punya tour operator doang, tapi masyarakat adat juga bisa menikmati. Artinya menikmati itu paling tidak mendapatkan hasil dari kamu datang bukan cuma masyarakat bukan sekedar penonton gitu. Nah ini yang perlu dilakukan, membuat forum, Bu Merda, membuat dialog dengan teman-teman hotel, dengan teman-teman operator di daerah Toraja sendiri gitu. Jadi mungkin itu dari saya, mungkin Bu Vivit atau Pak Fahmi bisa menambahkan. Mau Pak Fahmi dulu atau saya? Silakan Bu Vivit. Ya, baik. Memang kalau kita bicara desa wisata itu, yang harus menjadi aktornya adalah masyarakat desa, Bu Merda. Jadi benar, kuncinya itu harus ada kolaborasi dan kerjasama dalam bentuk forum, di mana setiap unsur dari pariwisata suatu destinasi itu duduk bareng ya, duduk bersama dan juga mendiskusikan. Nah, ini kalau di Toraja sudah ada belum forumnya? Belum ada Ibu, bahkan kemarin sempat kami sebenarnya beberapa kali DPRD wacanakan untuk ada perda, dibuatkan perda, jadi bagaimana mereka bisa ada kontribusi kepada event adat gitu. Tapi sampai sekarang belum final. Belum juga, ya. Nah, gini Bu, kalau boleh usul, ini kan kita ada dua pendekatan. Pertama itu yang memang dari pemerintah menurunkan dengan perda, atau dari bawah, inisiatif dari masyarakat untuk nanti disampaikan juga dengan pemerintah seperti itu. Nah, kalau kami ya ini sebagai contoh tadi disebutkan di sesi yang awal, itu penting sekali ada kerjasama antara masyarakat lokal, masyarakat desa, kemudian pemerintah dan juga industrinya. Nah, kalau ini bisa bergabung dan juga tidak hanya menunggu perdanya keluar, tapi sudah ada inisiatif-inisiatif untuk berkomunikasi, itu bagus sekali, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa mengajak beberapa teman lagi yang aktif ya, yang mempunyai visi yang sama, untuk mulai bergerak di sana. Memang tujuannya adalah pariwisata itu dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk masyarakat lokalnya. Oke, terima kasih. Pak Fahmi, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup terjawab dari dan Bu Vivit. Iya. Terima kasih sekali Ibu. Ya, tetap semangat Bu. Ya. Terima kasih. Ini masih ada dua lagi nih yang angkat tangan nih, Ibu Hernawati dan Pak Syarifudin. Kita pilih yang pria dulu ya, gantian nih, Pak Syarifudin dulu. Gantian. Silakan Pak Syarifudin. Kameranya di off kan nggak apa-apa Pak, yang penting kita bisa lancar dengarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Silakan Suaranya, Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran, silakan Pak. Silakan Pak.
Pak Sarifudin, silakan. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Syarifudin bisa connect ya, kita ke Bu Hernawati dulu ya. Pak Syarifudin mohon ditunggu. Ya. Bu Hernawati hadir? Hadir Ibu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Erna dari Asosiasi Bapak Angkat Indonesia. Kebetulan saya sedang mendampingi satu desa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yaitu di Desa Wisata Sani-Sani. Izin Bapak dan Ibu, materi yang disampaikan ini sangat menarik sekali. Mungkin saya kali ini bukan ingin bertanya, tapi memohon izin. Apakah boleh materi yang disampaikan ini saya share kembali untuk kepentingan Pok Darwis? Saya mau bagikan di Pok Darwis Desa Binaan kami. Dengan senang hati silakan, ya. Ibu. Ya, karena Iya. secara overall saya melihat Silakan, Ibu. materinya bagus dan saya pikir bermanfaat untuk teman-teman di Podarwis, dan alhamdulillah apa yang disampaikan tadi di paparannya saya cukup pahami, dan melihat kasus di desa saya pikir insya Allah bisa diterapkan dari materi itu dan insya Allah tidak ada kendalanya. Dan saya hanya izin sekali, mohon materi ini bisa saya sampaikan untuk dibagikan. Dengan senang hati Ibu. Silakan Ibu. Iya, memang dari Panorama Group juga dengan senang hati menyusun materi ini untuk bisa disampaikan seluas mungkin dan manfaatnya juga bisa diterima oleh semakin banyak masyarakat penggiat desa wisata. Begitu ya Pak Dewo ya, Ibu. Fahmi. Ya. Saya akan ada materi kelas nanti untuk kegiatan kita rutin. Itu ada kelas kita rutin di setiap ininya. Nanti saya akan sampaikan materi ini. Terima kasih. Terima Terima kasih Bu Hernawati. Ya. Terima Pak kasih Bu Dewo, Vivit. masih ada terima 10 kasih. menit. Masih silakan dilanjut Ya, dari mungkin kita Bu satu Vivit yang lagi pilih. ya. Ya. Satu lagi sebelum kita tutup ya, Pak Fahmi dan Pak Dewo. Ya, silakan. Tadi Pak Syarifudin saya nggak tahu bisa connect lagi atau tidak. Namun di sini ada Ibu Rita dan Pak Greg. Kita coba Pak Greg dulu ya, karena sudah angkat tangan lebih dulu. Silakan Pak Greg. Silakan. Monitor Pak Greg. Bisa di-unmute Pak, panitia. Halo, Ya. selamat siang semua. Oke. Selamat Selamat siang Pak Greg. Siang Pak. Oke, baik. Kebetulan saya dari kampus Politeknik El Bajo Komodus di Labuan Bajo. Tuh, jadi silakan, jadi Pak. yang mau saya tanyakan ini lebih kepada terkait ini bagaimana kita menciptakan standar pelayanan di sebuah desa wisata. Mungkin untuk menjawab itu saya sedikit kasih gambaran singkat bahwa kami baru 2 semester kemarin melakukan pengabdian kepada masyarakat di salah satu desa wisata di Labuan Bajo, yaitu Desa Liangdara, di mana dari hasil penelitiannya kami sebelumnya bahwa dari pihak desa, khususnya pengelola homestay itu meminta kayak pelatihan untuk bahasa Inggris dan pelayanan homestay. Dan itu kita lakukan selama pendampingan selama 3 bulan, sekitar 16 kali pertemuan. Dan pertanyaannya saya adalah, apabila kita ingin membuatkan sebuah standar di desa, contohnya standar pelayanan penerimaan tamu, menyambut tamu, seperti yang umumnya ada di hotel, apakah itu ada aturan atau regulasi khusus sehingga ini standar-standar yang di hotel itu tidak bisa diterapkan di desa wisata? Karena memang tujuan kegiatan mengabdinya kami itu dari sisi pelayanan hospitality-nya itu adalah kami ingin menciptakan sebuah standar bahwa di homestay contohnya di homestay 1 dan lain itu punya pelayanan yang sama gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Greg, Terima kasih. poinnya kita udah terima. Pak Fahmi mungkin langsung menjawab Pak, silakan. Oke, baik. Pak Greg, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini. Pak Greg, kalau kita melihat
hospitality, yaitu antara lain adalah restoran, penginapan, travel, dan sebagainya. Jiwa hospitality itu tidak ada sekatnya, Pak. Tidak ada, oh hotel mesti seperti ini, terus desa wisata mesti seperti ini, atau di bawah daripada hotel. Tidak, Pak. Jadi yang namanya service atau pelayanan, itu kalau bisa kita bikin sebagus mungkin, Pak. Jadi bisa saja tamu menginap di hotel bintang 5 atau bintang 4, setelah mereka ke Labuan Bajo dan ketemu dengan timnya Pak Greg atau binaan desa wisata, mereka akan impress. Ternyata service atau hospitality-nya tidak kalah dengan hotel. Jadi Pak Greg, secara singkat saya sebutkan tidak ada pembatasan, Pak. Baik. Ya, justru disitulah poinnya, Pak, daya tariknya, Pak. Selain alamnya yang bagus, servisnya juga hebat gitu, Pak. Ya, Pak Greg ya, mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Pak Greg. Iya Bu Vivi, terima kasih. Dan satu lagi, kearifan lokal itu yang harus ditampilkan supaya desa wisata ini punya warna-warninya masing-masing. Betul sekali. Baik. Pak Dewa, Pak Greg, terima kasih. Pak Dewa dan Bu Vivit, saya izin menjawab pertanyaan Bu Wiwin di chat dengan singkat. Bu Wiwin silakan Bu Wiwin tanya berapa lama jiwa hospitality itu perlu dibangun. Oke, Bu Wiwin ya, saya coba share ya. Bu Wiwin, sebetulnya jiwa hospitality itu adalah sesuatu yang bukan kita pelajari, kita praktek di tempat penginapan hotel atau desa wisata, terus kita pulang juga kita rubah lagi style kita. Jadi maksudnya adalah jiwa hospitality itu perlu diterapkan keseharian kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang, eye contact, senyum, dengan body language yang bagus. Ya, jadi jiwa hospitality itu bisa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan pada saat kita berinteraksi dimanapun. Ya, jadi Bu Wiwin, kalau kita sudah biasa memberikan hospitality service, kadang-kadang kebiasaan kita melayani pun di luar daripada tugas kita, kita akan terbiasa. Ya, satu pengalaman yang lucu adalah pada saat saya ke mall atau pergi ke swalayan atau segala macam, itu kebiasaan membukakan pintu untuk orang lain masih saya lakukan. Karena itu sudah mendarah daging. Jadi kalau Bu Wiwin tanya, berapa lama untuk membangun jiwa hospitality? Itu adalah tergantung kita. Kalau kita praktekkan setiap hari, cara berkomunikasi kita dengan tamu internal, sesama karyawan, dan juga eksternal, itu 1 bulan sudah terlihat, Bu. Jadi hasil penelitian, segala sesuatu yang diulang-ulang dalam 21 hari lebih, itu akan terbentuk kebiasaan. Dan itu nanti akan menjadi culture. Dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, bagus sekali jadi Pak Fahmi. Jadi betul kalau dibilang bisa karena biasa gitu Pak Fahmi. Betul Pak Dewa. Kalau boleh sedikit menambahkan nih Pak Fahmi, Pak Dewo. Ya, silakan Bu. Ya, itu semua pendidikan dari keluarga ya. Ya. Jadi bukan dari sekolah juga sebetulnya, tapi dimulai dari keluarga dulu. Betul. Ya, karena kalau sudah terbentuk kesehariannya akan lebih mudah. Betul. Ya. Ya. Bu Vivi, masih ada waktu, kita mungkin buka beberapa pertanyaan. Ada Pak Nyoman, Pak Saiful, biar clear, mumpung lancar nih sinyal. Iya, nggak apa-apa ya, kita lanjut lebih dari jam 10, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Oke. Dengan senang hati, sampai jam 5 sore boleh Bu. Wah, silakan. Nah Pak Nyoman dulu nih, udah semangat nih kelihatannya nih. Silakan Pak Nyoman. Silakan. Baik, salam hospitality. Salam. Terima kasih, saya Nyoman Kandia, sudah menjadi guide bahasa Inggris 37 tahun, mantan Ketua Umum DPP-HP Pusat 10 tahun, Presiden Guide ASEAN 10 tahun, Wakil Presiden Guide Dunia 2 tahun. Jadi, saya sangat senang dengar sharing hari ini. Di Bali itu namanya, pelayan itu adalah Sewaka Dharma. Sewaka Dharma namanya, kalau melayani orang itu. Karena orang Bali menganggap bahwa tamu itu adalah Tuhan. Ya. Makanya tadi saya setuju dengan Pak dosen itu, menjadi suatu kebiasaan gitu. Kemenangan Bali kan di hospitality. Pak. Ya. Jadi begini saya ingin sharing bahwa saya punya yayasan Desa Wisata Nusantara. Silakan kolaborasi dan kami menerima internship ya di Bali Makang.
Ini sebagai informasi ada yayasan tadi namanya apa Pak? Nyoman Kandia Pak. Yayasan Desa Wisata Nusantara. The Wisnu Foundation. Oke Pak, baik. Baik, ya, kami catat ya Pak. Singkat aja Pak, sharingnya Pak. Kami ada di 34 provinsi dan 100 kabupaten. Oh baik. Jadi kita bisa lihat di ada website atau Facebook atau namanya thewisnufoundation.org. Oh baik Pak, Desa Wisata Nusantara. Kebetulan saya partnernya BLM Kemdes di Bali. Oh baik. Masyarakat desa. Ada hal yang mau sharing cepat aja Pak, mungkin karena kita masih ada beberapa pertanyaan. Ya cuma itu aja, cuma sharing hello aja dan membilang bahwa di Bali namanya Hospitality Sewaka Dharma gitu aja, selesai. Sewaka Dharma. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih banyak Pak Nyoman untuk sharingnya. Kalau kita saling berkolaborasi, kalau kita saling berkolaborasi, semakin maju kita ya. Pariwisata Indonesia. Betul. Benar Pak Dewa? Harus inklusif. Betul Bu, harus inklusif. Kita lanjut Bu Reta ya dari Sulawesi. Ya, silakan Bu Reta. Silakan Bu Reta. Di unmute dulu Bu. Masih belum ya, oke. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Ibu Reta, sebenarnya saya dari bidang akademisi, tapi sekarang kami lagi gencar tentang menggiatkan atau membangun desa wisata di satu kabupaten, salah satu di Sulawesi Selatan yaitu Endrekang. Mungkin Pak Saripudin juga ada tadi bergabung. Nah, pertanyaan saya begini Pak, saya kemarin di institusi di Politeknik Pangkep mendapatkan satu program tentang hospitality juga, tapi kami ini dari teknologi pangan, jadi arahnya ke food beverage. Ya, ke food beverage itu, dan saya sangat tertarik sekali dengan materi yang dibawakan dari narasumber tadi, walaupun saya terlambat masuk, tetapi saya sudah membaca materi-materi itu yang sangat kompeten dengan apa yang kami bercita-cita mau membentuk di Endrekang, yaitu desa wisata yang ada di Kabupaten Endrekang. Nah, standar yang kami lakukan di sini sekarang ini yang belum kami miliki Pak. Jadi kami di akademisi ini dengan kemampuan bidang kompeten hospitality ini ke bidang food beverage-nya, tapi khusus ke komoditi kopi. Nah, standar-standar ini mungkin kalau bisa dijelaskan ke kami, karena akan kami implementasikan ke masyarakat dengan membentuk desa wisata di Bentengala namanya Pak, di Kabupaten Endrekang, dengan berkolaborasi stakeholder masyarakat tersebut dengan akademisi Pak. Jadi kami punya ada tugas sebenarnya Pak dari Kemendikbud, Diknas, penguatan vokasi dengan bidang industri hospitality. Tapi inilah yang standar ini karena kami di dalam akademisi belum terlalu paham. Jadi mungkin dari penjelasan Bapak Sadewa bisa dijelaskan ke kami atau bisa didukung untuk bisa kami membuka secara legalitas desa wisata tersebut. Biar Endrekang punya daya tarik juga yang bisa menarik ke dunia luar ya. Terima kasih Bapak. Oke Bu, kita dapat poinnya. Terima kasih Bu Reta. Mungkin untuk menjawab ini Bu Vivit bisa lebih menjelaskan, karena dengan Bu Vivit dan kami juga kita bersama-sama membangun desa wisata. Nah ini mungkin roadmap atau step-stepnya gitu Bu Vivit untuk pengembangan desa wisata. Bu Vivit bisa ceritakan singkat Bu. Silakan Bu. Baik, mungkin saya menangkapnya ada dua hal nih. Selain untuk pembangunan desa wisata, ada juga mengenai kulinernya nih ya, karena Bu Reta tadi sampaikan mengenai food and beverage, dan ada lagi mengenai kopi ya. Benar Bu Reta? Jadi ada tiga ya sebetulnya kalau saya bisa tangkap. Baik, untuk yang pertama mengenai pembangunan desa wisata, nah ini juga kerjasama keroyokan lagi nih Bu Reta. Di tahun 2016 sudah ada panduan desa wisata hijau. Ini juga kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Panorama. Saat ini sedang direvisi dan akan dibuat untuk buku keduanya. Sebetulnya bukan direvisi tapi diupdate dengan situasi saat ini. Kami akan share dengan teman-teman semua
Jadi WhatsApp group tetap mohon diaktifkan. Nanti kalau sudah ada buku panduannya bisa kita share yang terbaru dan juga untuk yang lama. Baik, untuk yang kedua mengenai kuliner, memang kalau kita lihat rantai nilai pariwisata, kuliner ini yang masih belum benar-benar dipromosikan ya untuk ditingkatkan. Padahal kalau kita lihat kekayaan dari masing-masing desa itu sangat dan daerah itu sangat beragam. Nah, ini yang memang harus dilihat, Bu. Pertama itu apakah keunikannya, kekayaan budaya yang terkait dengan kuliner di daerah Sulawesi Selatan ini. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai standar sanitasi, higienitasnya itu juga penting. Kami juga bisa share karena salah satu kegiatan mengenai bisnis inklusif yang kami kerjakan itu adalah terkait dengan kuliner. Begitu juga dengan kopi. Jadi banyak hal-hal yang bisa kami share dengan teman-teman di sini. Untuk pengembangan kopi pun ini sudah kami mulai dari hulu ke hilir dan lokasinya itu di Sembalun. Ini juga bekerja sama dengan Kementerian Desa. Jadi Bu Reta nanti saya akan berikan kontak saya, nanti Ibu bisa kontak lebih lanjut ya Bu ya, karena kita seharian juga kayaknya nggak akan selesai nih Pak Dewo, Pak Fahmi. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ya, jadi, ini saya mau info aja mengenai desa wisata tadi ini. Ini ada bukunya, ada nggak kelihatan ya? Tapi nanti akan ada buku kedua yang Bu Vivit sampaikan. Ya. Oke, baik. Bu Vivit, Pak Dewa, saya minta izin 1 menit untuk menekankan lagi tadi pertanyaan Pak Greg dan juga info dari Bu Reta dan juga Ibu Grace dan Ibu Marda ya. Jadi gini, kita kembali ke service ya, kita kembali ke hospitality. Di hospitality itu ada yang namanya service culture. Nah, service culture itu dimulai dari tamu datang. Tamu datang itu sense of welcoming. Jadi bagaimana tamu itu kita welcome, bagaimana tamu itu kita berikan service ya. Jadi mulai dari sense of welcoming. Nah, setelah tamu datang, pada saat kita berinteraksi itu namanya sense of connection. Jadi setelah datang kita sambut, setelah kita sambut mereka stay atau mereka berkomunikasi, sense of connection, bagaimana kita melayani mereka. Nah, setelah itu ada yang namanya sense of surprise. Kita berikan kejutan-kejutan kecil kepada tamu tersebut. Nah, yang terakhir adalah sense of farewell. Jadi kalau Pak Greg tadi, Pak Greg bahas satu-satu Pak, dari sense of welcoming-nya seperti apa, dengan melibatkan kearifan lokal. Dari situ sense of welcoming-nya tamu sudah impress, masuk lagi ke sense of connection, masuk lagi ke sense of surprise, terakhirnya adalah sense of farewell. Nah, jadi kalau kita mau bahas detail per kegiatan tadi Pak Greg, itu memudahkan Pak Greg dan teman-teman Bapak Ibu semua untuk memulai bagaimana kita menerapkan hospitality di desa wisata. Dari saya sekian Pak Dewa dan Bu Vivit. Ya, terima kasih. Komprehensif sekali ya. Ya. Memang benar-benar ahlinya nih Pak Fahmi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Satu lagi ya, Pak Saiful deh ya, biar kita habis ini close. Pak Saiful Rizal, silakan Pak Saiful. Pak Saiful diaktifkan. Ya, silakan Pak. Ya. Udah kedengaran? Kedengaran Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baik, dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait diskusi pada saat hari ini, yang mana topik kita adalah hospitality dalam penerapan wisata. Namun beberapa hal tadi disinggung terkait dengan pengembangan desa wisata. Saat ini saya mau bertanya dengan kepada narasumber beberapa hal. Namun tadi di awal pembahasan sempat ada dibahas terkait jawaban pengembangan dan juga penerapan daripada hospitality, kemudian membentuk pada sistem penerapan desa wisata. Jadi gini Pak,
Saat ini saya berdomisili di Jawa Barat. Namun kami ada proyek terkait pengembangan desa wisata dan saat ini masih belum keurus. Kemudian kami melakukan diskusi dengan aparat pemerintah setempat dalam hal ini yaitu kepala desa terkait pengembangan desa wisata. Dilihat daripada potensinya itu besar, laut dan juga lain sebagainya, namun masih belum dikonsep. Pertanyaan saya adalah, ketika kita ingin mengembangkan daripada desa wisata tersebut, apakah kita juga perlu daripada peran Pemda dalam hal ini pembiayaan, ataukah kita harus menggunakan daripada dana desa itu sendiri? Kemudian yang kedua, ketika ada pihak operator travel ingin bekerja sama, seperti apa konsep bentuk kerjasamanya? Kemudian yang kedua, sedangkan kultur dan budaya daerah tersebut bisa dikatakan luas dan juga masih apa namanya itu masih ada keegoisannya itu sendiri. Langkah apa yang harus kita terapkan dalam hal ini untuk mengembangkan desa wisata dengan hospitality ataupun kebudayaan wisata kearifan lokal, kemudian bagaimana bentuk serta sistem yang harus kita terapkan. Mungkin bisa dimengerti pertanyaan saya, Pak? Ya, poinnya diterima, Pak. Ya, silakan Bu Vivit mungkin bisa menanggapi dulu. Ya. Baik. Pertama itu Pak Saiful, ya, Ibu. Tidak semua desa itu memang bisa dipaksakan untuk jadi desa wisata. Benar ya, begitu ya Pak Dewo ya. Jadi tidak semua desa itu dipaksakan menjadi desa wisata. Karena pariwisata itu adalah suatu kendaraan untuk masyarakat desa agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi kalau misalkan nanti dilihat potensinya tidak ke arah sana, jangan Pak, sayang. Karena tetap desa itu bisa berkembang dengan melihat potensinya yang ada di desa. Potensi apakah dari pertanian, perkebunan, kemudian juga misalkan hasil kerajinan tangan, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sudah ada cikal bakalnya untuk jadi desa wisata, itu tahapannya banyak sekali. Yang penting itu memang kita bisa mulai dari kelembagaannya. Tadi Pak Dewo sudah sampaikan mengenai forum. Ya, jadi dari forum ini bisa dilihat siapa saja yang bisa duduk bersama-sama untuk saling berkolaborasi dalam membangun desa wisata tersebut. Nah, itu mulai itu nanti dari awal melihat potensinya, kemudian kearifan lokal apa yang menjadi keunikan dari desa wisata itu. Nah, dari kelembagaan itu kemudian juga mulai dengan melihat atraksi yang bisa dijual di desa wisata. Nah, ini juga mesti hati-hati karena jangan sampai nanti tidak seimbang antara manfaat ekonominya, sosial, dan juga lingkungan. Makanya untuk buku panduan yang kami susun di tahun 2016 itu adalah Desa Wisata Hijau, yaitu supaya manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan ini bisa dirasakan oleh masyarakat desanya. Untuk lebih singkatnya Pak, nanti kami akan berbagi kepada Bapak juga untuk buku panduan. Jadi itu langkah demi langkah untuk membangun desa wisata, dan juga nanti di bulan Maret kita juga bisa share buku yang baru kepada Bapak. Mungkin secara singkat itu saja dulu ya, karena waktu juga tidak memungkinkan. Dengan senang hati kami akan berdiskusi lebih lanjut mengenai pembangunan desa wisata. Tapi itu pesan dari kami, mohon diperhatikan, jangan dipaksakan untuk semuanya menjadi desa wisata, Pak. Ya, ini ada tambahan Bu Vivit, informasi dari Ibu Eni, P2DK, ini dikatakan terkait dengan dana desa tadi, bisa dilihat di Permen Desa 13 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021.
Pak. Jadi di chat box ada itu tertulis. Mungkin Pak Saiful bisa pelajari nanti. Ya. Demikian mungkin Bu Vivit. Ya. Semoga bisa menjawab secara singkat dulu ya Pak Saiful ya. Nanti kami akan share bukunya dengan teman-teman semua di WhatsApp group ya. Ya, betul. Ada tambahan baik, dari Pak Fahmi? Mungkin kita... Saya tidak ada. Oh ya, Pak Fahmi silakan. Ya. Saya tidak ada, makasih. Tidak ada Pak Dewo. Ya. Mungkin kita bisa akhiri dulu sesi kali ini ya Pak Dewo. Akhiri sesi. Ya. Ya. Iya Ibu. Namun sebelum sesi, Bu. Ya, sebelum kita tutup, ini informasi lagi kepada teman-teman semua ya. Karena kita masih panjang nih rangkaian pelatihannya. Nanti di tanggal 11 Februari itu akan ada topik mengenai homestay. Nah, tadi ada beberapa yang sudah menanyakan juga mengenai pengelolaan homestay. Jadi ini judulnya adalah bagaimana menciptakan homestay yang unik dan menarik. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana menghitung harga akomodasi di desa wisata. Tentunya harga homestay ya yang ada di desa wisata. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang ingin tahu lebih banyak mengenai pengelolaan homestay, kami tunggu registrasinya, pendaftarannya, dan bisa berpartisipasi di tanggal 11 Februari. Mulai jam 9 sampai dengan jam 11. Begitu ya Pak Dewo ya? Betul Bu Vivit, jadi kita nantikan di sesi berikutnya semoga banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Baik. Ya, dari saya mungkin mohon maaf juga karena di awal koneksi tidak bagus, tapi mudah-mudahan nanti ada solusi yang lebih baik ya Pak Dewo, Pak Fahmi, dan betul. Juga teman-teman dari Kementerian Desa, supaya kita bisa lancar nih dari tanggal 11 sampai dengan penutupan di 22 Februari. Dan juga apabila ada jawaban kami yang kurang, karena juga keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Baik, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri hari ini, Pak Dewo, dan juga Pak Fahmi. Kita akan lanjut ya, dan tetap semangat. Salam semangat, salam pariwisata, dan sehat semua ya Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, terima kasih Pak.